Lah, ini bukan mirip lagi nih, ini udah sama nih, ini kayak peribahasa bagai mouse dibelah dua nih. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel aku, teman-teman. Kali ini, ya biasa lah ya, kalau ada yang viral. Biasanya tuh banyak yang nge-tag, banyak yang nge-DM, di komentar YouTube juga banyak cuy. Bang, bahas logo Hari Guru Nasional. Wah, karena ini yang lagi ramai-ramainya akhir-akhir ini teman-teman. Oke, jadi oh ya, ada berita baru bahwa Hari Guru Nasional logonya itu udah diganti teman-teman dengan logo yang baru, sudah diresmikan logo yang baru. Tapi nanti kita akan bahas ya. Kita akan coba bahas logo yang sebelumnya dipilih sebagai pemenang dan itu diduga plagiat ya, desain logo milik orang lain. Langsung aja kita lihat yuk. Nah teman-teman, ini dibahas ramai sekali ya di sosial media, Instagram banyak yang bahas, Twitter, ya biasalah Twitter apalagi ya. Dan situs-situs berita nasional juga pada membahas ini teman-teman. Salah satunya ini dari Caldera News ya. Di sini ditampilkan judulnya tuh, "Duh, apakah logo Hari Guru Nasional 2020 hasil plagiat?" Dan ini sebelah kiri adalah logo dari Hari Guru Nasional 2020 yang sebelumnya udah ditentukan. Dan di sini desain yang diduga orisinilnya, yang diduga desain aslinya. Di sini aku udah cari ya, di sini ada link dari logo aslinya, itu dari imw3.com.br ya. BR itu extension website dari Brazil. Dan ini situs Gereja Metodista Wesleyana ya. Kalau di Indonesia ada juga nih Methodist Wesley, teman-teman. Dan ini kayaknya logo acara tahunan mereka kan, Regional 2020. Ini kita coba copy, aku udah siapin tadi filenya. Yang di sebelah kiri ini adalah logo dari Hari Guru Nasional 2020 yang sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan ini logo dari acara Metodis tadi, teman-teman. Kalau dilihat secara sekilas sih, ya ini sangat-sangat mirip ya. Ya, mungkin 95% ya. Paling hanya beda di detail-detail sedikit. Seperti ini, teman-teman. Ini lekukan itu agak tumpul, sedangkan di sini lekukan itu agak lebar. Ya, kelihatan ya bedanya di sini. Oke. Kemudian juga di lekukan tangannya ini kelihatan beda. Oke. Kemudian ya kalau yang ini juga, nah lekukannya agak tumpul, tapi di sini yang sangat mulus ya lekukannya, teman-teman. Oke. Kalau dilihat dari cara eksekusinya, detail-detail kecilnya ini, teman-teman, ini tidak dijiplak secara langsung. Maksudku kalau dijiplak itu adalah seperti ini. Kita menggunakan pen tool, klik ya, terus kita buat anchor point-nya, terus kita lakukan lagi, ya. Nah, dugaanku nih ya, dugaanku sepertinya desainernya sengaja memang tidak menjiplak secara langsung supaya hasilnya itu tidak 100% mirip ya. Jadi detail-detail kecilnya itu ya kelihatan berbeda lah. Jadi dia buat sendiri tuh ya, dibuat sendiri sehingga hasilnya detail-detailnya itu nggak terlalu sama. Tetapi tetap aja teman-teman, kalau dilihat secara keseluruhan ini sama benar, identik ya. Mungkin bisa dipastikan 95% ke atas ini mirip teman-teman. Ini identik sama ya. Jadi itu yang pertama. Nah, poin yang kedua, teman-teman desainer logo pasti paham ya. Pasti tahu bahwa mirip secara alami itu hal yang lumrah. Kalau bicara tentang desain A dengan desain B itu mirip. Padahal ini nggak ada janjian, nggak ada saling contek atau plagiat, tapi kok bisa hasilnya mirip? Dan itu hal yang wajar di dunia desain. Tetapi mirip yang alami, yang tidak disengaja, dengan mirip yang disengaja atau plagiat, ini kelihatan sekali teman-teman. Kalau kalian desainer, pasti kalian tahu cara melihatnya. Kalau aku sih cara melihatnya seperti ini. Kita bandingin style atau cara eksekusi dari kedua desain tersebut. Kalau style atau cara eksekusinya sama, berarti bisa dipastikan itu plagiat. Contohnya kita breakdown ya. Pertama, ini kan kalau angka, kita bicara angka, itu kan ada angka 1 sampai angka 10, oke, atau angka 9 ya. Ini urutan angka. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang cuy ya. Seharusnya kalau dia memang tidak sengaja mirip, seharusnya kan bisa aja dia pilih angka 1 sampai angka 9 ya. Jadi orangnya itu mungkin ada 3 aja gini ya. Nah, itu ada 3 atau ada 4 cuy ya.
supaya simetrik ya, kiri kanan, atas bawah. Nah, 4. Ini kenapa dia buat 6 cuy? Kenapa dia buat 6? Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ini nih bentuk dari atau besar ukuran dari orangnya. Oke, di sini ada lebih kecil ya, dan di sebelah atas itu orangnya lebih besar ya. Di bawah itu kecil, lebih kecil, dan di atas itu lebih besar ya. Itu nggak mungkin petir menyambar tempat yang sama itu 2 kali pas di titik yang sama, itu nggak mungkin cuy. Ini udah dua kemungkinan ya. Kemudian yang ketiga, bentuk orangnya juga sama. Bentuk orangnya. Kenapa? Ini kan ada 6. Oke, let's say nggak sengaja 6 gitu ya. Nggak sengaja 6. Kemudian kenapa orangnya itu nggak 1, 2, ada yang kecil mungkin 3, 4, 5, mungkin di sini 6 atau gimana lagi itu bentuknya. Kenapa harus begini juga bentuknya, teman-teman? Jadi ada beberapa poin, beberapa kemungkinan atau cara eksekusinya itu yang betul-betul nggak mungkin terjadi kalau itu mirip secara tidak sengaja ya. Jadi hampir bisa dipastikan ini sih plagiat, teman-teman. Wow. Tapi nih ya, tanpa dibedah pun, ya suatu pertama kali aku dikasih tahu sama teman-teman di Instagram, Bang Rio bahas nih logo Hari Guru Nasional 2020. Pas pertama kali aku ngelihatnya, aku juga nggak semangat ngelihatnya, teman-teman. Teman-teman ngerti ya, kalau teman-teman desainer logo itu, ini kelihatan biasa banget ya, biasa banget, dan ini generik. Terlalu generik sih kalau mau dibuat untuk logo nasional, apalagi Hari Guru kan, teman-teman. Kalau ini kalian cari aja di Google Image ya, keywordnya itu people logo, teman-teman. People logo, kalian akan menjumpai logo-logo yang serupa seperti itu. Ini konsep yang kayak gini udah generik sekali, teman-teman. Ya, ada lambang-lambang orang kayak gini, atau kata kunci yang kedua mungkin people organization logo. Nah, ini udah kayak gini semua nih. Ini kalau kalian jumpai logo kayak gini, ada orang terus keliling, ada berapa 3, 4, 5 atau berapapun orangnya. Itu udah konsep generik, teman-teman. Jadi, pertama kali aku lihat logo ini, udah nggak semangat. Ini generik sekali konsepnya. Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, ternyata pemenangnya itu diduga plagiat, hasil plagiat dari desain logo yang sudah ada ya. Apa yang harus kita perbuat? Sebenarnya teman-teman nggak bisa menyalahkan 100% itu desainer yang plagiat ini, teman-teman. Karena yang namanya sayembara itu sudah sangat sering terjadi. Jadi kalau sayembara dan itu dibuka untuk publik, kita nggak bisa memastikan dan kita nggak bisa make sure bahwa semua karya yang dipublish itu, yang disubmit itu 100% original, nggak bisa. Kecuali teman-teman datang ke komunitas dan pesertanya itu difilter yang betul-betul desainer logo. Nah, baru itu kita bisa pastikan itu hasilnya ya orisinil. Itu pun nggak bisa 100%. Apalagi ini dibuka untuk publik, semua orang bisa ikutan. Nah, jadi teman-teman nggak boleh menyalahkan si desainer yang diduga plagiat itu, siapapun. Kalau kalian cari di Google pasti kalian ketemu namanya. Tapi aku mohon jangan dibully, teman-teman. Jangan dibully berlebihan. Nah, justru di sini aku mau ngasih pesan kepada Bapak Ibu yang di pemerintahan ya, karena ini sudah sangat-sangat sering terjadi. Yang pemerintahan daerah, pemerintahan nasional, ya di pusat. Ini udah sering terjadi kalau ketika ada pengumuman sayembara ternyata desain logonya itu sudah ada ya hasil plagiatan gitu. Nah, jadi aku mau saranin buat Bapak Ibu yang di pemerintahan, mau baik daerah maupun di pusat ya, tolong untuk dilibatkan kita ini yang memang ekspertisnya di sini gitu. Kalau misalnya yang dia diselenggarakan itu sayembara logo ya, coba ajak teman-teman desainer logo yang memang sudah bidangnya di sini, keahliannya di sini gitu. Sehingga bisa membantu Bapak Ibu untuk menyeleksi karya. Karena ini bukan terjadi satu kali aja, udah sering terjadi ya. Udah beberapa kali terjadi. Jadi dengan adanya dilibatkan kita anak-anak bangsa yang memang ekspertisnya di bidang sayembara tersebut, mungkin hal-hal yang seperti ini bisa diminimalisir. Nah, kalau udah kayak gini kita harus ngapain? Kalau desain logo pemenangnya udah tersebar viral bahwa ini adalah hasil plagiat. Nah, kalau aku sih jadi penyelenggaranya, ya udah gak usah ambil pusing ya bahwa pemenangnya itu dibatalin. Karena kan mutlak ya, keputusan itu di panitia atau di penjuriannya. Jadi peserta yang udah kepilih pun dia nggak bisa nuntut atau nggak bisa keberatan. Karena di setiap sayembara itu pasti ada aturan bahwa
keputusan mutlak oleh juri. Oke? Nah, benar aja teman-teman, ketika aku tadi riset sebelum buat video ini, ya aku menjumpai ternyata udah ada pengumuman logo baru untuk Hari Guru Nasional 2020. Nah, jadi ini adalah logo Hari Guru Nasional 2020 yang baru, teman-teman. Sudah diumumkan kalau kita cari Hari Guru Nasional 2020 logo. Ini udah ada cuy, ini baru cuy. Ini 11 jam yang lalu, 10 jam yang lalu ya. Dan desain logo yang lama yang tadi kita bahas itu udah ditarik dari manapun, dari situs-situs resmi pemerintahan itu udah ditarik teman-teman. Jadi ini adalah desain official yang pemenang yang barunya, dan itu karya dari Teguh Prasongko daerah asal DKI Jakarta. Wow, ini sebelumnya mengucapin selamat kepada Mas Teguh. Ini karyanya aku suka sih, ini keren dan tidak generik yang pastinya. Walaupun kalau ada yang bilang, wah ini kok desainnya kok apa ya, acakadul gitu ya, enggak simetris, terus enggak mulus, ini ada seperti patahan kayak gitu ya. Aku nggak tahu ini apakah disengaja atau tidak, tapi yang jelas ini secara konsep ini matang teman-teman. Jadi kelihatan ini fun ya, konsepnya fun, colorful, dan menyatu dengan tipografi yang digunakan di sini, typeface-nya. Karena typeface-nya di sini juga konsepnya ini fun, tidak kaku. Wow, ini keren sih, ini keren. Ini patut diapresiasi. Walaupun sekali lagi kalau misalnya desain itu nggak bisa memuaskan banyak orang, semua orang teman-teman. Jadi ya pasti tetap ada pro dan kontras ya. Tapi ini jauh lebih bagus daripada logo yang sebelumnya. Jadi kita harus apresiasi teman-teman. Nah, kita mau baca sedikit arti atau makna dari logonya. Ternyata di sini ada tertulis, figur Bapak Guru, Ibu Guru, serta siswa-siswi yang memakai masker adalah simbol kondisi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara dinamis dan penuh keceriaan. Cuy, ini ternyata desain masker. Ini masker ya. Jadi bukan cedo atau bukan nggak ada artinya. Ini masker, teman-teman. Terus di sini, wah menarik ya ternyata ya. Ternyata harus ada filosofi pembelajaran jarak jauh. Di sini ada icon video, kemudian mungkin ini ada kayak virus atau bentuk apa melambangkan science atau kayak kimia gitu, atau mungkin science atau knowledge gitu ya. Terus ada beberapa barang-barang yang lain, dan ini konsepnya seperti yang aku bilang tadi, fun atau ceria teman-teman. Nah, untuk perpaduan warnanya juga ini aku suka banget teman-teman. Ini kalau konsepnya yang diusung itu memang colorful dan ceria, ini sangat masuk sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini color wheel ya, ini memakai konsep pewarnaan analogus ya. Jadi analogus itu ini misalnya ini color wheel atau roda warna. Pewarnaan analogus itu adalah memilih 3 atau 4 pewarnaan yang saling bersebelahan ya di roda warna atau color wheel. Jadi di sini ada biru, ada ungu, ada pink, ada merah, dan ada orange ya teman-teman. Nah di sini adalah perpaduan dari warna-warna yang sudah aku sebutin tadi. Oke, itu aja teman-teman untuk video review atau video bedah logo Hari Guru Nasional 2020. Udah puas kalian kan? Ya, aku bisa pastikan bahwa itu mendekati plagiat ya untuk logo yang pertama, dan untuk keputusan mengganti logo, mengumumkan logo yang baru, aku sangat mengapresiasi, dan hasil logonya juga aku sangat-sangat mengapresiasi, jauh-jauh lebih bagus dari logo yang terpilih sebelumnya, teman-teman. Oke, kalau kalian ada pendapat yang berbeda, silahkan sampaikan di kolom komentar di bawah. Mana tahu aku ada miss atau ketinggalan informasi tertentu, silahkan tulis komentar di bawah ya. Bantu juga untuk share video ini ke teman-teman kita desainer lainnya atau ke grup-grup desain supaya kita bisa sama-sama saling diskusi ya teman-teman. Oke, itu aja. Sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba, see you guys on the next video.